Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Insyaallah di pertemuan kali ini kita akan mempelajari hukum-hukum tajwid. Sebelum kita memulai pelajaran, seperti biasa kita membaca doa agar dimudahkan segala urusannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Bismillah, raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Doa dimudahkan dalam belajar. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hasna idza syi'ta sahla. Ya Allah, tidak ada kemudahan kecuali yang Engkau buat mudah, dan Engkau menjadikan kesedihan atau kesulitan jika Engkau kehendaki pasti akan menjadi mudah. Dan sebelum kita mulai juga, dimohon kepada teman-teman semua untuk membuka buku akidah akhlaknya pada halaman 9 pembelajaran ketiga, cara beriman kepada takdir. Pelajaran ketiga, cara beriman kepada takdir. Agar keimanan kita terhadap takdir, yaitu qada dan qadar, menjadi sempurna, kita harus meyakini 4 hal berikut. Yang pertama, Allah Maha Mengetahui. Kedua, takdir telah dituliskan di dalam Lauhul Mahfuz. Ketiga, segala sesuatu terjadi atas kehendak Allah. Keempat, segala sesuatu adalah ciptaan Allah. 4 hal ini yang harus teman-teman catat di buku tulis supaya tidak lupa. Yang pertama adalah Allah Maha Mengetahui. Maksud Maha Mengetahui, mengetahui segala-galanya termasuk yang tersembunyi, mengetahui secara terperinci setiap ciptaannya, baik itu manusia, hewan, malaikat, dan segalanya. Allah mengetahui apa yang difikirkan oleh manusia, tahu apa yang ada di hati manusia. Wallahu alimun bidzatis sudur. Allah Maha Mengetahui isi hati. Qala rabbi ya'lamul qawla fis sama'i wal ard wa huwas sami'ul alim. Berkatalah Muhammad kepada mereka, Robku mengetahui semua perkataan di langit dan di bumi, dan dialah yang maha mendengar lagi maha mengetahui. Allah itu Al-Khabir. Al-Khabir punya makna bahwa Allah mengetahui berbagai rahasia yang tersembunyi. Apa yang ada dalam batin secara detail diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala, dan segala sesuatu secara rinci diketahui oleh Rabb kita. Nah, sekarang teman-teman bisa lihat di buku cetaknya ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, dan kunci-kunci semua yang gaib ada padanya. Tidak ada yang mengetahui selain Dia. Dia mengetahui yang ada di darat dan di laut. Tidak sehelai daun pun yang gugur yang tidak diketahuinya. Tidak sebutir biji pun dalam kegelapan bumi, dan tidak pula sesuatu yang basah atau kering yang tidak tertulis dalam kitab yang nyata, yaitu Lauhul Mahfuz. Surat ke-6 Al-An'am ayat 59. Yang kedua adalah takdir telah dituliskan di dalam Lauhul Mahfuz. Arti dari Lauhul Mahfuz ini adalah kitab di mana Allah Subhanahu wa taala mencatat semua kejadian yang ada di alam semesta,
termasuk takdir atau ketetapannya atas semua makhluk yang Ia ciptakan. Lauhul Mahfuz ini disebutkan dalam banyak ayat pada Al-Quran. Lauhul Mahfuz sering pula dituliskan Lauh Mahfuz atau Lauh Mahfuz. Kejadian apa saja yang terjadi di muka bumi ini telah diketahui dan telah tercatat dalam Lauhul Mahfuz sejak 50.000 tahun sebelum penciptaan jagat raya alam semesta ini. Perhatikanlah terjemah hadis berikut ini dari Abdullah ibn Amr ibn al-As berkata bahwa Nabi Muhammad SAW kataballahu maqadirul khalaiqi qabla an yakhluqa as-samawati wal ard bi khamsina alfasanah. Allah telah mencatat takdir setiap makhluk sejak 50.000 tahun sebelum penciptaan langit dan bumi. Nah, sekarang teman-teman lihat buku cetaknya lagi. Inna awwala ma khalaqallahu al-qalam faqala lahu uktub qala rabbi wa madza aktub qala uktub maqadira kulli syai'in hatta taquma as-sa'a. Sesungguhnya makhluk yang pertama Allah ciptakan adalah qalam, ya, pena. Maka Allah berfirman kepadanya, tulislah. Qalam menjawab, Rabbi, apa yang harus aku tulis? Allah berfirman, tulislah semua takdir segala sesuatu hingga saat kiamat, hingga hari akhir datang. Yang ketiga adalah segala sesuatu terjadi atas kehendak Allah. Allah Maha berkehendak atas segala sesuatu. Tidak ada suatu musibah pun yang menimpa seseorang kecuali dengan izin Allah. Quran Surat At-Taghabun ayat 11. Kita juga mengimani bahwa semua peristiwa yang terjadi maupun yang tidak terjadi adalah atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Jika Allah menghendaki sesuatu, maka tidak ada satupun yang dapat menghalanginya. Allah Ta'ala berfirman, Innama amruhu idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Sesungguhnya keadaannya Allah menghendaki sesuatu yang harus berkata jadilah, maka terjadilah ia. Maka Maha Suci Allah yang di tangannya kekuasaan atas segala sesuatu dan kepadanya lah kamu dapat dikembalikan. Dan yang keempat adalah segala sesuatu adalah ciptaan Allah. Allah lah yang menciptakan segalanya. Kita pun wajib meyakini bahwa segala sesuatu itu merupakan ciptaan Allah Ta'ala. Tidak ada yang mampu menciptakan selain Dia. Menurut syariat Islam, semua ciptaan Allah adalah makhluk, termasuk alam semesta beserta isinya, yaitu arsy, langit, bintang, bumi, air, dan lainnya. Dan makhluk yang pertama kali diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah pena, al-qalam. Ia ditugasi untuk menulis semua takdir segala sesuatu sampai datangnya hari kiamat. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an surat Al-Furqan ayat kedua, Alladzi lahu mulkus samawati wal ard wa lam yattakhidh walada wa lam yakul lahu syarikun fil mulki wa khalaqa kulla syai'in faqaddarahu taqdira. Yang artinya, yang kepunyaan Allah lah kerajaan langit dan bumi, dan tidak mempunyai anak dan tidak ada sekutu baginya dalam kekuasaannya, dan Dia telah menciptakan segala sesuatu dan Dia menetapkan ukuran-ukurannya dengan serapi-rapihnya. Maksud dari ayat tersebut ialah hanya Dia yang memiliki kerajaan langit dan bumi,
Dia tidak beranak dan tidak pula memiliki sekutu dalam kekuasaannya. Dia menciptakan segala sesuatu dan Dia menetapkan takdir dan ukuran penciptaan makhluknya sesuai kehendak ilmu dan kebijaksanaannya yang masing-masingnya cocok dengan itu. Jadi Allah lah satu-satunya Rob, satu-satunya Tuhan yang ada di muka bumi ini, yang ada di alam semesta ini, yang mampu menciptakan segala sesuatunya dan tidak ada yang menyamai dengan Allah. Alhamdulillah, kita sudah selesai dari bab ketiga mengenai cara beriman kepada takdir. Mungkin kita cukupkan sampai di sini saja. Syukron ala istimaikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.